Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar dari guru kita almarhum Ki Haji Muallim Nasri, khalifah dari Muallim Nasri, Al-Mukarram Al-Mutaharam Muallim atau Ustadz Ali beserta keluarga dan jamaah, dan juga tidak terlupakan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sudah cukup apa yang disampaikan oleh Habib Umar tentang fungsi maulid, tentang dalil maulid. Memang orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak perlu dalil, karena lahirnya Nabi Muhammad merupakan dalil yang paling kuat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Allah, tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Quran, tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Islam. Dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW sama dengan halnya kita bersyukur atas lahirnya Islam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, man a'dhama maulidin Nabi SAW faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan, mensyiarkan, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sama dengan menghidupkan Islam. Bukan agamanya yang dihidupkan, tapi Islam yang ada di kalbu kita, Islam yang ada di hati kita, yang semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin kurang perhatian. Bahkan sekarang sudah terjadi orang Islamnya sendiri menghina Islam, orang Islamnya sendiri menghina Nabi Muhammad, orang Islamnya sendiri menolak syariatnya Allah, orang Islamnya sendiri menolak akhlak Nabi Muhammad. Ini menandakan peringatan maulid untuk di zaman sekarang sangat penting untuk memfilter daripada racun-racun Yahud wan Nasara, racun-racun kekufuran yang mana nanti di akhir zaman dikatakan oleh Nabi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti di akhir zaman, di pagi hari orang masih punya iman, sorenya sudah copot imannya. Sorenya punya iman, paginya sudah copot imannya. Zaman sekarang mau murtad nggak usah pindah agama. Zaman sekarang kalau mau murtad nggak usah kita ke gereja, cukup kita tidak suka dengan syariat Islam sudah murtad, sudah. Saya teringat dengan seorang ulama besar, Al-Imam Abil Qasim Al-Hakim rahimahumullah. Beliau pernah ditanya, ya Imam, adakah dosa yang menyebabkan manusia lepas iman Islamnya? Dijawab ada. Apa diantaranya? Tarku syukri alal Islam. Manusia sudah tidak punya rasa syukur jadi orang Islam. Manusia sudah tidak bahagia jadi orang Islam. Bahkan ada orang Islam merasa capek jadi orang Islam. Ini menunjukkan orang sudah tidak punya iman. Yang kedua apa? Wa tarkul khauf ala dhihabil iman. Sudah tidak punya rasa takut kalau imannya bakal hilang. Kalau duitnya disimpan di lemari, duitnya disimpan di bank, berlian, permata semua disimpan, masih ada rasa takut nanti kalau hilang, nanti kalau kebakar, nanti kalau diambil orang. Tapi di hati kita tidak ada rasa takut kalau iman kita satu saat bakal hilang. Yang ketiga, ad-dulmu ala ahlil Islam. Orang yang selalu berbuat dolim kepada orang Islam, lama-kelamaan copot iman dan Islamnya. Saya teringat ketika Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus sahibur ratib, ketika ratibnya selesai ditulis oleh beliau, beliau berdoa kepada Allah. Padahal ratibnya paling utama, paling tua. Beliau berdoa, ya Allah,
kenalkan ratibku ini kepada umat nanti di akhir zaman. Sekarang ini akhir zaman. Kenapa bukan dari dulu? Kenapa bukan dari awal? Karena Habib Abdullah mengatakan nanti di akhir zaman banyak orang lepas iman Islamnya seperti lepasnya udara dari hidung. Tidak berasa tahu-tahu sudah tidak punya iman. Tidak berasa sudah tahu-tahu sudah tidak punya Islam. Apa contohnya? Contohnya salah satu orang tua dulu begitu anaknya lahir yang difikirkan oleh otak dan pikirannya ini anak harus jadi alim wasoleh. Tapi sekarang kamu harus jadi kaya, gak perlu pesantren, gak perlu ngaji. Nanti kalau sudah tua, ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak punya pikiran kepada Islam, saudara-saudara. Sudah menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada mahabbah kepada Quran. Sehingga banyak orang tua sekarang menganggap pondok-pondok pesantren merupakan pelarian. Kalau anaknya masih baik, tidak terkena narkoba, tidak kena kenakalan remaja, disekolahkan sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Tapi nanti kalau sudah kena narkoba, sudah kena kenakalan, baru dititipkan pondok pesantren. Seolah-olah pondok pesantren ini seperti bengkel motor, saudara-saudari. Padahal pesantren inilah yang menyebabkan bapak ibu bahagia dunia akhirat. Ketika anak kita keluar dari kuburnya nanti, melihat ibunya dijemur, melihat bapaknya dijemur, sampai menangis, menjerit, berteriak, kepanasan karena matahari sudah nempel dengan kulit kepala. Sang anak berkata, ya Rabb, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, ambil sedikit ya Allah, berikan kepada bapak dan ibuku ya Allah, supaya bapak ibuku bisa masuk surga bersama aku. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Allah menjawab kepada anak kita, wahai hambaku, kalau kamu tulus, kamu ikhlas, kamu benar-benar ibadah kepada aku, menuntut ilmu karena aku, berdakwah karena aku, berbuat baik karena aku, ke masjid karena aku, hadir maulid karena aku, pasti ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Karena kamu tidak kenal pesantren kalau enggak dibawa oleh ibu bapakmu. Kamu tidak kenal Quran kalau enggak diajarkan oleh ibu bapakmu. Kamu tidak kenal majelis kalau tidak didorong oleh ibu bapakmu. Inilah fungsinya, manfaatnya kalau punya anak dari kecil ditanamkan agama. Mudah-mudahan dengan berkahnya maulid Nabi Muhammad SAW, Allah bangkitkan keislaman kita, Allah bangkitkan keyakinan kita, Allah bangkitkan perhatian kita kepada agama, terlebih-lebih kepada anak dan keluarga kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.